Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kuliah yang ketiga ini, saya ingin membacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan Abi Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijtanibus sab'al maubiqat. Jauhilah tujuh perkara. Ya. Apa yang pertama? Ya. Kemudian sahabat bertanya sebelumnya, qalu ya Rasulullah mahunna. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama adalah asyirku billah, syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wasihr, dan berperilaku sihir atau perbuatan-perbuatan dukun, sihir dan seterusnya. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, kemudian membunuh orang tanpa dengan hak atau tidak cara yang benar dan tidak dibenarkan oleh agama. Wa aklu riba, dan memakan harta riba, memakan makanan riba. Wa aklu malal yatim, yaitu makan harta anak yatim. Ya. Kemudian wa tawalli yaumaz zahaf, ya lari dari medan perang. Ya, jadi kalau misalkan hari ini corona dianggap sebagai medan perang, maka kita jangan lari dari medan corona itu. Jadi kalau sebuah negeri itu kena wabah, jangan lari di negeri itu, maka harus tinggal di negeri itu, harus bersabar. Ya, kalau ada perangnya atau coronanya di Cina sana, maka jangan ke Cina. Jadi ini adalah prinsip agama ya. Ya, wa tawalli yaumaz zahaf, salah satunya adalah jangan berlari pada suatu peperangan. Wa qadful al-muhsanatil mu'minat al-ghafilat, ya, menuduh wanita beriman yang lalai berzina, menuduh wanita beriman, kemudian dia disangka mereka berzina dan seterusnya. Ini adalah perkara yang dilaknat, perkara yang harus dijauhi oleh setiap muslim dari 7 perkara ini. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, apa sih dampak dari riba itu? Sekali lagi bahwa riba itu adalah menambah sesuatu atau dalam masalah muamalah. Ya, dampak riba itu yang pertama, dampak riba itu terhadap pribadi, terhadap kehidupan masyarakat. Ya, terhadap pribadi bagaimana? Ya, orang yang berhutang saja yang tidak dengan riba itu tidak bisa tidur. Ya, itu tidak bisa tidur, tidak bisa tidak bisa, takut mungkin ditagih dan sebagainya. Apalagi kalau sudah mainannya adalah kartu kredit. Ya, yang nagih nanti debt collector. Wah, menjadi masalah ya. Dikejar-kejar kemana. Punya mobil mewah tapi kredit gitu ya. Punya motor hebat, bagus, kredit. Nah, ini rumah kredit. Wah, sampai baju kredit. Coba bayangkan. Bayangkan kalau sudah seperti hidup tenang tidak? Hidup tidak akan tenang ketika seseorang sudah masuk ke dalam praktek haram. Pasti tidak akan tenang. Ya. Kenapa demikian? Karena nafsu. Orang yang meminjam uang besar itu kepada orang lain bukan karena butuh untuk kehidupan sehari-harinya, ya. Karena mereka memang hawa nafsu, ingin ini seperti ini. Orang lain punya HP ini, pengen ini seperti ini. Orang lain punya baju ini, pengen baju ini. Orang lain punya ini, wah semuanya pengen. Nah, ini masalah, akan berakibat nanti hutang piutang, dan itu akan menyebabkan ya dampak yang negatif pada diri seseorang. Kemudian bagaimana kehidupan dengan bermasyarakat? Orang yang berhutang itu kira-kira mau bertemu gak dengan yang menghutangi? Tidak akan mau bertemu, takut ditagih. Ya, takut ditagih. Misalnya bagaimana terhadap ekonomi? Ya, hancur ekonomi. Seharusnya batinya itu adalah sebagai uang makan kita, malah uang makan kita dipakai untuk bayar ribanya, bayar lebihnya, ya.
hari ini misalkan kita mendapatkan 50.000, sedangkan satu hari misalkan ribanya 50.000 atau dendanya atau yang harus diangsur 50.000, maka kita nggak dapat apa-apa hari ini. Yang kita bayarkan hari ini adalah ya hartanya riba itu, kelebihannya itu. Bagaimana seorang ekonominya akan bagus kalau setiap hari itu ya diambil riba setiap hari gitu ya. Kemudian merusak sumber daya manusia. Orang yang riba itu ya misalkan terhadap kehidupan masyarakat ya, terhadap kehidupan ekonomi ya, merusak SDM misalkan, menciptakan manusia malas bekerja ya, takut mengambil resiko ya. Ini kan penyebab daripada kehidupan yang muamalahnya, jual belinya, hutang piutangnya dengan konsep ribawi, maka akan merusak sumber daya manusia ya. Banyak orang yang malas bekerja. Kenapa? Karena pengaruh ya muamalah riba. Kemudian menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian juga bisa menyebabkan kesenjangan sosial, terjadinya kesenjangan sosial karena si pemilik modal tidak akan pernah rugi ya. Jadi si pemilik modal itu tidak akan pernah rugi, berbanding terbalik dengan si peminjam dihadapkan dengan untung rugi. Jadi kalau orang yang minjam kepada bank atau kepada si peminjam itu, yang punya modal, kemudian yang punya modal itu tidak akan pernah rugi. Yang akan rugi dihadapkan dengan rugi dan untung itu adalah yang meminjam itu. Mungkin bisa untung, mungkin bisa rugi. Kalau untung, ya alhamdulillah mungkin begitu. Tapi kalau rugi, kan jadi zalim artinya. Zalim, ya. Jadi riba itu akan menyebabkan krisis ekonomi secara global. Ya, riba itu akan menyebabkan krisis global, ya. Baik. Ya, masih banyak yang harus kita bahas pada kesempatan ini. Kita akan membahas karena kita terbatas dengan waktu, kita akan jelaskan terkait dengan hutang piutang, adain atau ad-duyun, riba duyun. Bagaimana riba duyun ya terjadi pada transaksi jual beli, kredit. Yang kedua, transaksi utang piutang ya, manfaat tambahan terhadap hutang. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya terkait dengan riba duyun atau riba utang piutang insyaallah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.